Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya akan berbagi aksi nyata pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya Sakran, SPDMA, salah satu CGP rekognisi dari SMA Negeri 5 Bantaeng. Selamat menyaksikan. Saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya jualah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir dalam rangkaian acara pendampingan komunitas belajar Solo Pandrita. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Uswatun Hasanah wa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk efisiensi waktu, mari kita mulai kegiatan kita dengan didahului penyampaian oleh Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para wakil kepala sekolah yang hadir di tempat ini, yang sama-sama kami hormati, rekan-rekan guru, staf tata usaha SMA Negeri 5 Bantaeng. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini. Salawat dan taslim tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kegiatan sesi berbagi dari calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4 budaya positif. Itu akan mempresentasikan sekitar 60 menit. Kemudian di sesi berikutnya kita akan bahas program prioritas Bapak Gubernur, dan yang ketiga adalah pendampingan komunitas belajar pada program PMM. Terkait dengan aksi nyata di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi saya mohon, ini sebenarnya bersifat tugas pribadi tapi melibatkan teman-teman, karena memang di tugas ini harus melibatkan teman-teman di sekolah ya. Ya, jadi saya izin teman-teman, aksi nyata di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Suatu kesyukuran karena di sekolah kita ini sudah ada 4 guru penggerak. Kemudian saya juga ikut di angkatan 9 ini di pendidikan guru penggerak ya. Jadi status saya saat ini adalah calon guru penggerak. Kemudian di angkatan 10 di tahap pertama sudah lolos 5 orang. Mudah-mudahan di tahap kedua tetap yang 5 orang itu bisa lanjut. Jadi nanti pada saat pelatihannya
bertambah satu jadi 6 orang dengan Ibu Yuli. Ya, terkait dengan kegiatan ini di modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif. Ada banyak budaya positif yang bisa kita terapkan atau aplikasikan di sekolah, tapi pada kesempatan yang baik ini kami mencoba mengangkat budaya positif, yaitu disiplin positif, restitusi, dan keyakinan kelas ya. Kemarin juga sempat jalan-jalan di beberapa kelas, dan ternyata di semua kelas yang ada yang kami temui itu belum ada keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Mudah-mudahan dengan selesainya berbagi ini itu sudah bisa dibuatkan atau dibahas di masing-masing kelas, itu terkait dengan keyakinan kelas. Kalau di lab itu, di lab fisika, di lab kimia, lab biologi itu sudah ada, sisa di kelas-kelas ya. Ya, jadi agenda kita hari ini mulai dari pembukaan. Tadi kita sudah sama-sama membuka kegiatan ini. Sesudah itu pemaparan konsep, diskusi, dan dilanjutkan dengan refleksi. Ya, baik teman-teman, sebelum kita masuk di pemaparan materinya, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman terkait dengan hal di atas? Yang pertama, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang bisa memberikan komentar terkait dengan pertanyaan pemantik tersebut? Langsung dijawab ketiga-tiganya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, yang urutan nomor 2 mengenai pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Mungkin lewat seperti ini, membaca atau membersihkan halaman sekolah, peserta didik mendapat hal positif atau motivasi bahwa di dalam dirinya akan terbentuk kedisiplinan diri mengenai membaca, karena kita lihat sekarang peserta didik pada zaman sekarang itu sangat bergeser, baik dari nilai akhlaknya maupun dari semangat belajarnya. Itu yang kita lihat sekarang yang sangat berubah. Iya. Karena dari slide yang kelas 10 ini, baik dari cara membaca maupun menulis itu sangat berbeda dengan anak-anak yang tahun-tahun kemarin. Ya, apakah itu salah satu faktor dari ini juga teknologi seperti HP yang memberikan dampak negatif? Artinya anak lebih senang bermain HP dibandingkan belajar. Jadi intinya di sini kita memberikan hukuman seperti ini, membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ya, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau pertanyaan nomor 1. Iya, yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini juga hukuman sebenarnya sangat bagus diberikan kepada peserta didik agar hukuman itu dapat memberikan efek jerah terhadap peserta didik terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Jadi anak-anak sekarang, peserta didik sekarang tidak hanya dari segi negatifnya saja kita lihat,
kita juga dapat melihat dari segi prestasinya. Iya, dari segi prestasi itu misalnya prestasi ini dulu kerajinan. Misalnya setelah masuk sekolah di sini terus ada perubahan. Misalnya awalnya masuk, terus guru pembina di sini memberikan bimbingan pembinaan. Akhirnya anak-anak itu mulai rajin. Di situ sebenarnya bisa diberikan penghargaan agar termotivasi lagi untuk ke sekolah, rajin ke sekolah dan rajin belajar. Terus motivasi selanjutnya dari segi olahraga juga, ya kita tentunya memberikan penghargaan baik di bidang piagam atau piala, ya, yang sering kita lihat di kalau upacara biasa. Itu sebenarnya penghargaan yang sangat bagus buat peserta didik, ya. Sehingga ada pun dokumentasi yang diambil dan beredar di medsos itu, anak-anak yang ingin sekolah ke sini, ya itu sangat antusias karena penghargaan yang diberikan oleh sekolah ini. Itu saja yang sempat saya berikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Sam. Kita berikan aplaus dulu. Ya, saya kira cukup Bapak Ibu ya, satu untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Sekarang kita lihat. Ya, jadi di paradigma teori kontrol ada beberapa ilusi yang biasa membuat kita berpikiran bahwa harusnya seperti ini. Itu yang pertama, bahwa kita berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sam di pertanyaan pemantiknya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, harus lebih banyak belajar lagi mungkin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, ya. Jadi ada pertanyaan di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita atau terhadap anak-anak kita, ya. Di stimulus respon, ya, maksudnya stimulus respon, kalau ada aksi pasti ada reaksi, ya. Di stimulus pasti ada responnya, ya. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama semua. Nah, itu ternyata di teori kontrol bahwa kebutuhan kita walaupun kita sama-sama pendidik atau sama-sama guru, kebutuhan kita berbeda, ya. Untuk diskusinya nanti sebentar Bapak Ibu, ya. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Melihat anak didik, kita melihat sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kecil, misalnya anak kita si A, di stimulus respon itu akan menganggap bahwa si A itu nakal, sama semua. Ternyata di teori kontrol itu memiliki gambar berbeda. Bisa jadi guru yang lain melihat si A nakal, guru yang lain juga melihat si A itu baik atau seperti itu. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Nah, ini biasa yang umumnya kita selalu kita yang ingin dipahami.
ternyata untuk bisa memahami orang lain, maka hal yang lebih baik kalau kita memahami orang lain, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan pemahaman tersebut. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Perilaku yang keempat, perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya diterkontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan yang terakhir, di stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir kita sama-sama menang, tidak ada menang, tidak ada kalah, jadi sama-sama menang. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang ini kita sudah paham semua. Untuk di dunia pendidikan yang kita kenal nilai-nilai kebajikan universal yang 6 profil pelajar Pancasila, nilai-nilai profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, mulai dari beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ternyata perilaku manusia atau motivasi kita itu ada tiga motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi ini membuat semua orang bisa bekerja, bisa termotivasi. Cuma ada yang sifatnya dari luar, dan ini terkadang kita ikhlas 90% atau ikhlas 80% atau maksa terpaksa. Ada juga yang motivasi internal. Nah, sekarang kita lihat kira-kira kita berada di mana? Ya, kita berada di mana? Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apabila apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasi yang pertama, karena takut dihukum atau merasa tidak nyaman. Ya, itu masih motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi dari luar lagi, mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Ya, apa yang akan saya dapat kalau saya bekerja seperti ini? Nah, itu. Selanjutnya motivasi yang ketiga atau motivasi dari dalam diri kita, yaitu bagaimana kita menghargai diri sendiri terkait dengan aturan atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi dari diri, ya, dari dalam diri sendiri. Ya. Ya. Ini tidak perlu dijawab Bapak Ibu ya, dan tidak perlu dikumpulkan jawabannya. Ya. Jangan sampai harus dikumpul ya. Ya. Jadi motivasi kita beraktivitas, berinteraksi atau melakukan sesuatu ternyata itu ada 3. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa ada di posisi ketiga semua. Ya, saya tidak ada lagi yang dihukumkan nanti atau ada nanti Anda tidak dapatkan nanti kalau tidak berkegiatan. Ya. Ya, ini merdeka menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Ya. Ini jadi merdeka itu katanya itu implikasi dari disiplin. Kalau kita sudah merdeka, insya Allah kita bisa disiplin. Ya. Karena
Disiplin itu kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk datang tepat waktu atau sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati keyakinan kelas. Sekarang kita masuk di restitusi. Dalam bahas apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak atau diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, ya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi bukan pada hukuman, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dari asal katanya restitusi itu kayak mengembalikan, restitusi. Ya. Jadi ini merupakan ciri-cirinya untuk bagaimana praktek restitusinya nanti sebentar Bapak Ibu. Ya. Jadi restitusi ini biasa digunakan untuk menangani anak-anak kita yang berbuat salah atau melakukan pelanggaran, ya. Jadi penanganannya dengan model segitiga restitusi. Ini yang sempat saya singgung tadi terkait dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di beberapa ruangan itu sudah ada, tapi di kelas-kelas reguler itu mungkin sudah ada tapi belum ada tertempel di kelas kita masing-masing Bapak Ibu ya. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus gini nih. Lah mau gitu lah. Ada fiturnya Bu Suri. Cuma warna-warni ya. Jadi yang paling kecil itu dan apalagi istilahnya level paling kecil di dalam aturan itu yang bisa kita adalah peraturan kelas, dan itu biasanya ada hukuman-hukuman yang muncul, dan itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas seperti tadi itu untuk menumbuhkan disiplin positif, dan apabila ada anak-anak yang melanggar itu bisa kita gunakan dengan model segitiga restitusi. Dari keyakinan kelas ini, keyakinan kelas yang baik yang positif itu akan bisa
melahirkan lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif akan menumbuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, ini contohnya Bapak Ibu ya. Misalnya ada dua ini TK, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib. Contoh yang lain, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini keyakinan kelasnya lebih abstrak, tapi mengikat. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas misalnya terlambat 15 menit didenda 1.000. Ini cara membuat keyakinan kelas dengan dengan tabel T dan tabel Y. Tidak perlu dijelaskan di sini Bapak Ibu ya. Nanti untuk praktiknya bisa nanti didampingi oleh teman-teman yang sudah paham. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas kita lebih untuk bagaimana nilai kebajikannya, itu tanggung jawabnya yang kita harapkan. Kalau anak itu sudah bertanggung jawab, yakin dan percaya, dia akan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Contoh misalnya peraturan dilarang mengganggu orang lain, biasanya kan seperti itu. Tidak boleh mengganggu temannya yang lagi ini. Nah, di keyakinan kelas kita lebih pada lebih abstrak yang kami kemukakan tadi, itu bagaimana menghormati orang lain, begitu seterusnya. Ini yang sempat disampaikan oleh Pak Sam tadi, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa dalam jangka pendek itu baik, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu ternyata bisa berakibat kurang baik bagi kita, karena penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Karena kita selalu mau bekerja karena dinilai, ada target yang dicapai. Kalau sudah tidak diberikan penghargaan atau sudah tidak memenuhi target itu, maka bisa saja kemampuan kerja atau kualitasnya itu bisa berkurang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan ada jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa penghargaan itu dalam jangka pendek itu mungkin sangat bagus kita rasakan, tapi dalam jangka waktu yang panjang yang itu akan bisa berakibat kurang baik bagi kita, karena motivasi kita untuk bekerja karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena motivasi dari dalam diri tadi yang intrinsik itu, motivasi dari dalam diri, bahwa kita bekerja memang karena itu adalah kesadaran kita, adalah memang tanggung jawab kita, atau karena itu memang pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Mami habis waktunya. Langsung yang terakhir, ya, segitiga restitusi. Ini adalah konsep salah satu cara bagaimana menangani anak yang bermasalah. Ya. Jadi di segitiga restitusi ini
konsepnya bahwa setiap anak itu yang bermasalah itu harus dikembalikan pada kodratnya. Jadi yang pertama, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, ya, tidak boleh langsung menyalahkan. Karena kalau langsung disalahkan maka itu akan berpengaruh negatif bagi dia. Jadi yang pertama itu kita stabilkan identitasnya, ya. Jadi nanti ada contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan sehingga dia sudah merasa agak-agak diperbaiki dulu perasaannya, ceritanya, ya. Kemudian ini salah satu contohnya, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan tersebut. Sesudah itu kita validasi kebutuhannya atau validasi kesalahan yang dia buat, ya. Ini contoh validasinya. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinannya. Misalnya keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah, di situ akan anak akan merasa bahwa dia salah dan ingin memperbaikinya. Ya, iya kakak. Ini contoh ya bang, ya. Ya, demikian penyampaian aksi berbagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan bersama penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah terkait aksi nyatanya di Rekognisi Calon Guru Penggerak, 1 menit mungkin kalau ada yang mau kita tanyakan, bentuk penguatan yang ingin kita dengarkan terkait dengan pengimpasan budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau kita ingin tahu lebih dalam terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Tidak ada di kapan nih? Oh iya, silakan Pak Samsudin, silakan. Ada kok. Iya, saya tertarik ini Pak dengan pembahasan yang mengenai budaya positif. Yang saya ingin sampaikan tadi yang dibahas itu mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi mungkin selama ini kita yang masih melakukan tentang aturan peraturan di kelas. Jadi mungkin dengan pembahasan ini kita bisa menerapkan yang disampaikan Bapak tadi mengenai budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Jadi kalau disinergikan ini keyakinan kelas dan peraturan kelas, saya rasa peserta didik di sekolah kita ini mungkin bisa bersikap lebih baik lagi. Artinya dari segi negatif bisa agak berkurang karena dilakukan mulai dari ini keyakinan kelas dan peraturan kelas. Saya lihat isinya tadi dia sangat bagus karena dia berangkat dari situ, mulai dididik di situ begini di keyakinan kelas sehingga menghasilkan perilaku yang positif untuk kedepannya. Ya itu saja Pak. Terima kasih mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin atas apa yang telah disampaikan. Saya rasa ini bentuk penguatan. Ada juga program yang lain kita sebenarnya sudah laksanakan, sisa melanjutkan.
yang dulunya 5 pohon cabai 1 orang, sekarang bagus karena meningkat jadi 10 cabai 1 orang. Nah, saya sudah keliling-keliling lihat-lihat cabai yang masih hidup. Alhamdulillah kalau dibagi itu kayaknya di kita yang ada di sini sekitar 30-an masih dapat kita 1 pohonnya. Tapi yang paling banyak bibitnya itu di depannya leukemia, bukan tadi bibit cabai itu. Iya. Jadi saya sempat foto itu di depannya leukemia sebagai laporan awal bahwa selain kita sudah menanam, kita juga sudah melaksanakan pembibitan oleh teman-teman yang di kimia. Kemudian salah satu program prioritas juga baik Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan itu adalah percepatan penggunaan akun belajar ID. Ya, penggunaan akun belajar ID. Kalau di sekolah kita ada 82 akun belajar ID, yang aktif itu baru 80, berarti masih ada yang belum aktif 2 orang. Mudah-mudahan bisa diaktifasi. Nanti saya sudah hubungi Wakasek Kurikulum. Kemudian salah satu hal sehingga akun belajar ID itu bisa termanfaatkan itu lebih pada penggunaan di platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Jadi kami minta kepada teman-teman agar memanfaatkan atau memaksimalkan akun belajar ID tersebut. Ya, kalau bisa biasakan menggunakan akun belajar ID ketimbang akun yang pribadi. Banyak keuntungannya sebenarnya, antara lain itu penyimpanannya. Kalau akun pribadi itu hanya 15 GB, kalau akun belajar ID untuk guru itu 200 atau 100 itu? 100. Ya, 100 GB ya. Kalau admin itu 200 karena di akun saya itu 200 GB penyimpanannya ya. Dan ini sangat membantu kita dalam penyimpanan file-file yang penting ya. Kalau saya hampir semua file-file pribadi, misalnya ijazah dan kawan-kawan, SK dan kawan-kawan, sertifikat, saya scan semua baru simpan di akun belajar ID. Selain untuk penyimpanan seperti itu, kita juga bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Salah satunya sebentar kegiatannya itu komunitas belajar. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kami hormati, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilillah wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.